warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menampilkan database kita di dalam website kita. Nah, kalau kemarin kan kita sudah membuat database di dalam MySQL kita. Nah, di MySQL ini kita udah buat dan kita akan menampilkan nanti di sini di websitenya. Oke. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat file koneksi ya di video yang kemarin, di video yang nomor 4. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat file. Jadi membuat filenya itu untuk menampilkan data yang sudah kita buat di tabel data untuk kita tampilkan di dalam websitenya ya. Kita mulai dengan membuka SAMPP nya dulu ya. Jadi semua yang berhubungan dengan MySQL kita pasti akan menggunakan SAMPP nya itu. Nah, kita buka, kita tunggu masih loading ya. Nah, kita aktifkan. Oke. Nah, ini kalau untuk kita nonaktifkan internet dulu ya, jadi agar kita tahu gitu apa ini benar-benar offline atau online. Nah, ini offline ya, kita aktifkan dulu itu yang kedua dari atas itu. Oke. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita akan membuat file dengan nama tampil ya. Jadi kita akan membuat file PHP dengan nama tampil, lalu kita akan menampilkan database kita nanti ini ke dalam website kita ya. Jadi Google-nya sudah terbuka, kita akan buka localhost php myadmin. Nah, di sini sudah ada historinya, kita tinggal klik ya. Nah, di sini kita fungsinya adalah untuk melihat nama-nama dari tabel head dari tabel data yang kita punya. Jadi ini nanti fungsinya adalah di dalam pemrograman nanti kita akan menggunakan tabel-tabel ini yang mana agar pemanggilannya itu tidak salah nanti. Kalau salah itu di dalam PHP tidak bisa terpanggil ya, jadi nanti programnya error. Oke, ini PHP myadmin sudah terbuka. Nah, kita akan coba lihat database yang kita buat kemarin A_B, kita cek di sini. Nah, di _B ini kita punya tabel data namanya siswa ya. Jadi kita punya siswa, jadi kita ingat-ingat kita punya tabel data siswa, dan nanti dalam pemanggilannya kita harus ya ingat namanya itu. Nah, ini dan juga data di dalam tabel siswa. Nah, oke, kita mulai saja, langsung kita akan membuat file baru. Kita akan membuat file baru di dalam folder halo. Oke, kita klik kanan, new file. Nah, di sini sudah tampil. Nah, langkah awal kita langsung save saja ya teman-teman. Jadi kita langsung save saja agar dia otomatis terbaca sebagai ekstensi PHP. Oke, kita kasih nama tampil.php ya. Nah, kita kasih nama tampil.php, kita save. Nah, teman-teman, kita sudah punya file tampil.php. Kita klik PHP tab. Nah, kita sudah punya sintaknya ini gitu. Oke. Nah, di sini kita akan mau menggunakan kombinasi ya antara PHP dengan HTML gitu. Oke. Ya, antara PHP dengan HTML. Nah, di sini kita kan kemarin sudah bikin itu file koneksi. Nah, agar kita bisa menggunakan file koneksi, kita di dalam PHP itu biasanya menggunakan include ya. Jadi seumpama ini karena kita berbeda, posisi filenya itu berbeda, dan kita mau menggunakan fungsi dari si koneksi ini, ibaratnya kayak jasanya gitu loh, functionnya dia, jadi fungsinya dia kita mau pakai ini. Nah, kita kalau di dalam PHP itu menggunakan include ya teman-teman. Oke, kita klik include. Jadi jangan sampai include
include ya, jadi include gitu tulisannya, include. Lalu kita buat tanda kurung dan juga kita kasih langsung semikolon di belakangnya ya, karena ini sering kelupaan biasanya. Kalau kita nggak langsung kasih kadang-kadang kelewat gitu. Nah kalau udah kelewat ya error gitu. Nah di dalam kurung kita akan menggunakan nama dari si filenya itu. Oke. Nah di sini karena file kita namanya koneksi, maka di sini kita kasih tanda petik satu koneksi.php gitu. Oke. Nah koneksi.php sudah. Nah kalau semua namanya sambung.php, maka di sini kita kasih nama sambung. Nah karena di sini adalah namanya koneksi, jadi kita kasih nama koneksi.php gitu teman-teman. Oke, lalu selanjutnya yang akan kita buat adalah kalau di sini kan kita sudah maksa function dari include ini adalah kita pakai fungsinya si koneksi.php ya. Nah selanjutnya kita akan membuat variabel query. Nah variabel query gitu. Nah variabel query ini adalah variabel yang berisi tentang functionnya adalah kita akan menggunakan MySQL query. Nah gitu. Jadi MySQL query ini adalah untuk mengquerykan data di dalam database. Jadi kalau MySQL query ya pakai kita biasanya di bawah ada, kita coba lihat satu-satu ini. Oh ternyata tidak ada ya, tidak ada. Oke, kita tulis manual MySQL query. Oke, nggak ada ya. Oh salah, maaf. Ini harusnya sih pakai underscore ya, MySQL underscore query. Oke. Nah kita buat underscore query, lalu kita kasih parameter. Jadi di sini ada dua parameter ya. Parameter yang pertama adalah kita variabel koneksi kalau nggak salah ya, variabel koneksi. Karena ini nanti variabel itu adanya di dalam file koneksi.php gitu. Jadi kenapa itu bisa digunakan, sedangkan itu kan variabelnya ada di luar file. Nah dari fungsi include di atas itu teman-teman, jadi fungsi include di atas itu adalah untuk menggunakan semua function atau semua fungsi yang ada di dalam file koneksi.php gitu. Jadi kita bisa menggunakan variabelnya, kita bisa menggunakan fungsinya. Jadi fungsi include itu seperti itu teman-teman. Nah kita tinggal ketikkan saja di sini. Oke, kita ketikkan ya. Nah sesuai namanya koneksi, variabel koneksi, kita ketikkan $koneksi. Oke, tidak perlu menggunakan .php ya, karena ini kita aksesnya adalah menggunakan variabelnya. Lalu parameter kedua kita akan menggunakan select from. Nah di sini adalah fungsinya adalah untuk memilih ya, tabel data mana yang akan kita gunakan. Jadi di variabel parameter pertama kita akan menggunakan variabel dari si koneksi ini. Jadi fungsinya kita gunakan, lalu kita akan select. Nah select from ini menggunakan huruf besar ya teman-teman, huruf besar, select tanda bintang, from, lalu kita akan menggunakan memanggil nama tabel data yang kita inginkan gitu. Oke, tabel data yang kita inginkan. Nah, tabel datanya kita lihat dulu teman-teman. Di sini namanya siswa ya. Jadi tidak boleh sama tidak boleh berbeda penulisannya. Harus sama-sama siswa dan huruf kecil semua. Tidak boleh menggunakan caps lock di salah satu huruf atau seperti apa. Jadi karena ini datanya sensitif harus sama ya teman-teman gitu. Jangan lupa semikolon. Oke. Lalu kita akan coba. Oke, kita cek semikolonnya
sudah ya. Ini kita periksa lagi untuk penulisan agar tidak terjadi kesalahan ya. Jadi kita periksa lagi. Oke, include sudah benar, koneksi query, MySQL query. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat function yang berguna untuk mengambil data gitu. Jadi habis ini kita akan membuat function untuk mengambil data gitu ya. Oke, kita coba habis ini kita membuat function yang untuk mengambil data. Di bawahnya kita enter teman-teman. Oke, kita enter. Di sini kita membuat variabel baru. Jadi kita dalam PHP itu kalau lebih efektif ya, apa lebih cepat itu kalau kita menggunakan variabel. Kita pakai variabel result lah. Jadi untuk penamaan variabel itu bebas ya teman-teman. Jadi yang penting kita bisa ingat saja. Nah, di sini fungsinya adalah kita menggunakan MySQL fetch all. Jadi MySQL fetch all ya. Di sini kita menggunakan MySQL digunakan untuk mengambil data dari query, di mana parameter pertama kita akan menggunakan variabel di atasnya. Jadi kita akan pakai function dari variabel si query ini. Jadi kita mengambil data. Nah, datanya itu dari mana? Nah, variabel query ini kan menjelaskan bahwa kita akan memilih tabel data dengan nama siswa gitu. Jadi kita kalau menggunakan variabel query, otomatis pengambilan data dia akan langsung di tabel data siswa begitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi dari atas tadi ada include-nya, terus ada include dari koneksi, lalu dari koneksi itu kita pakai variabel koneksinya, lalu setelah function query-nya selesai, lalu kita gunakan variabel query-nya itu di dalam function results-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan query fungsinya kita ambil sudah. Oke, lalu di situ ada MySQL ASOC ya. MySQL ASOC itu berfungsi untuk mengasosiasikan array atau data-data yang kita ambil. Jadi datanya sudah dikumpulkan, jadi diasosiasikan. Oh, ini datanya nanti ditaruh mana, datanya nanti jenisnya apa. Nah, itu nanti fungsinya dari MySQL ASOC gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini yang akan saya jelaskan lagi, di sini adalah fungsinya dari si query ini. Fungsinya adalah untuk memilih database, tabel data. Jadi di include-nya koneksi itu kita memilih database. Jadi database-nya yang mana? Kita pilih database A_B di dalam file koneksi.php. Lalu setelah itu kita memilih tabel data siswa di function variabel query-nya itu. Nah, lalu di function result kita fungsinya fungsinya adalah untuk mengambil data dari apa yang sudah dipilih oleh si variabel query ya. Jadi sistemnya seperti itu ya. Jadi semua saling berkaitan gitu. Nah, untuk pengambilan data dan pemilihan database dan tabel data sampai sini saja sudah cukup sebenarnya. Nah, yang perlu kita siapkan habis ini adalah untuk wadahnya. Jadi untuk tampilannya. Jadi tampilannya data nanti akan kita buat seperti apa. Nah, kalau di tabel data tadi itu berbentuk tabel, maka di websitenya nanti kita juga menyiapkan tabel untuk wadah gitu loh, untuk menampilkan data itu. Jadi datanya itu ditempatkan di mana untuk ditampilkan di website gitu. Nah, untuk mengecek apakah coding kita ini ada error tidak, kita akan coba lihat di website habis ini ya. Kita akan coba lihat di localhost ya. Kita buka di sini, kita ketikkan localhost. Oke, mohon maaf caps locknya hidup. Kita ketik localhost, terus garis miring hello. Itu ada. Nah, file tampil sudah muncul. Kita klik saja. Nggak ada error ya teman-teman. Ya, ini tandanya tidak ada error. Jadi ini insya Allah aman. Nah, yang selanjutnya kita perlu
buat adalah wadahnya. Oke, kita buat wadahnya sekarang. Nah, untuk wadahnya untuk tabel ini sebagai wadah ya, kita akan menggunakan bahasa pemrograman HTML gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pemrograman ini akan combine antara HTML dan PHP gitu. Nah, penggunaannya dalam combine ini seperti apa? Nah, mari kita praktekkan ya teman-teman. Kita klik saja di sini HTML, kita tab. Nah, otomatis kita punya kerangka utama. Nah, kita langsung isikan saja di body ya. Jadi kita menggunakan tabel, kita tab, oke, enter, lalu kita taruh bawah. Nah, ini kita akan menggunakan table row ya. Jadi anunya tr, kita tr tab, enter. Nah, kita enter lagi, kita taruh tengahnya. Nah, kita akan membuat di awal-awal kita akan membuat tabel headnya dulu. Jadi kayak kepalanya si tabel gitu ya. Jadi kita buat, kita tab, enter, kita kasih nama tadi apa namanya, NISN kalau nggak salah. Nah, kalau lupa kita cek aja langsung. Jadi kita cek aja langsung di tabel datanya agar tidak ada terjadi kesalahan. Oke, ada NISN, nama, kelas, dan jurusan. Kita ingat-ingat ya, ada NISN, kita pakai caps lock ya. Wah, apakah bisa nanti kalau soalnya kan di sana tulisannya namanya NISN-nya kecil dan di di sini NISN-nya dengan caps lock. Tidak apa-apa kalau untuk penulisan yang memang kita buat untuk di sini. Tapi kalau untuk pemanggilan itu tidak boleh. Kalau untuk pemanggilan suatu function itu harus sama persis penulisannya, tidak ada boleh perbedaan sedikit pun gitu. Nah, kita ada NISN, nama, terus yang ketiga kelas, kita ganti ya kelas, dan yang keempat jurusan ya teman-teman. Kita ganti dulu, oke, kita ganti jurusan. Oke, ini sudah. Lalu kita akan buat border, kita kasih ketebalan ya, bordernya berapa kira-kira. Nah, kalau border ini fungsinya untuk garis ya, garis-garis tabel ya teman-teman. Jadi kalau semua tabelnya itu ini oke, garisnya tebelnya 2. Nah, kalau semua kita tidak kasih border, dia tidak tabelnya itu tidak akan muncul garis pinggir-pinggirnya teman-teman. Jadi tidak akan ada muncul garis di tabelnya gitu. Jadi fungsi border adalah untuk mengatur ketebalan si tabelnya. Oke ya teman-teman, diingat dari ketebalan dari si tabelnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat isi dari tabel data untuk ditampilkan di dalam tabelnya. Nah, kita akan buat tabel menggunakan for each di sini ya. Kita gunakan sintak PHP di sini. Jadi kita menggunakan sintak PHP, kita tab, kita sudah ya, kita isi for each. Kita isi for each. For each ya tulisannya, for each. Nah, di sini langsung otomatis nih. Oh, ini kebanyakan ya. Kita hapus sebagian sintak dulu ya. Kita hapus, delete satu. Oke. Ini hilang, yang bawah hilang ya. Berarti ini ada tanda yang hilang. Jadi penutupnya PHP hilang. Kelebihan kita hapus. Oke. Kita hapus di depannya tanda PHP, kita delete. Nah, di sini kita sisakan di dalam kurung saja ya. Jadi for each-nya kita sisakan. Oke. Nah, lalu di sini kita akan menggunakan function dari variabel result. Nah, karena apa? Karena yang berfungsi untuk mengambil data adalah variabel result. Untuk memilih tabel data adalah variabel query. Nah, itu yang perlu kita ingat-ingat ya teman-teman. Jadi untuk pemilihan data yang ditampilkan, kita harus menggunakan variabel yang punya function untuk mengambil data, yaitu MySQL fetch all gitu. Nah, kita dalam result akan as result, jadi akan diinisiasikan sebagai result di dalam for each-nya ini, hanya di dalam for each-nya ini. Oke, kita sudah selesai. Kita akan buat
TR lagi ya habis ini ya, kita buat TR lagi. Oh, ini kurang tanda petik ya, tanda petik 2 teman-teman, ini jangan sampai lupa, kurang tanda petik berarti program akan error. Oke, diingat-ingat. Nah, kita buat TR lagi, table lagi, kita buat TD, table data, jadi isinya ya, jadi isinya si table data. Oke, di dalam TD kita akan kembali menggunakan sintak PHP. Kita klik PHP, kita tab, nah otomatis ada. Baru kita akan mengetikkan echo, yaitu perintah untuk menampilkan variabel result. Di sini otomatis ya, untuk stringnya ini nanti kita akan ganti variabel yang untuk ditampilkan, variabel result. Jadi karena result itu adalah pengganti dari si results gitu ya, jadi as atau sama saja sifatnya gitu. Oke, kita ganti echo variabel result. Nah, kita menggunakan kurung kotak, lalu di dalamnya kita isikan dengan nama tabel head dari si tabel data. Jadi tidak, nah di sini fungsinya di sini penulisannya tidak boleh berbeda, jadi harus sama persis dengan yang ada di sini gitu ya. Ini diingat-ingat, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun karena datanya memang sensitif. Jadi kita akan tanda Oke, kurang. Ini harusnya ada tanda petik 1 dulu. Tanda petik 1, baru kita namanya NISN. Oke, sama persis ya teman-teman. Nah setelah itu kita kan butuh ada 4 tadi ya, ada NISN, ada nama, ada kelas, ada jurusan. Nah kita tinggal copy paste saja, tinggal biar cepet ya gitu. Jadi biar nggak terlalu lama, kita tinggal copy paste, enggak apa-apa. Kita ganti di sini ada nama. Ingat ya teman-teman, tidak boleh ada perbedaan sedikit pun. Nama, jurusan, kelas, oke, kelas dan jurusan. Oke, jurusan. Oke, selesai. Nah, seharusnya ini sudah bisa. Cuman for each itu oke, sudah sesuai ya. Oke, for each itu kan harus, kalau tidak ada perintah berhenti, dia akan terus-menerus mengambil data. Nah, jadi kita akan membuat end for each-nya juga gitu. Kita akan membuat end for each-nya juga. Jadi fungsinya untuk menghentikan proses for each apabila datanya sudah diambil semua gitu ya. Apabila datanya sudah diambil semua. Nah, fungsi si for each ini adalah untuk melakukan perulangan sebanyak array yang ada di dalam variabel gitu. Jadi variabel yang dipilih itu ada berapa? Nah, di situ akan terus-menerus diambil. Nah, kalau kita sudah kasih untuk end for each-nya. Jadi prosesnya for each ini akan berhenti ketika semua array dalam variabel yang kita pilih sudah berhasil diambil gitu. Jadi dia otomatis akan berhenti gitu. Oke, nah ini sudah kita buat PHP for each, save. Nah kita coba cek Salabim. Nah dia kita sudah berhasil menampilkan data dari si database ini, data yang kita punya di sini di dalam website kita. Jadi ini secara offline ya kita menampilkannya. Oke, ada NISN, nama, kelas, dan jurusan. Nah, kita coba kita tambahkan. Kita coba ya, kita tes dulu nih apakah benar-benar dari tabel data ini gitu loh. Oke, kita coba namanya. Yuli. Kita tambahkan Yuli misal. Yuli. Lalu kelasnya
jangan 12 ya, kita oke kelas 10 saja, kelas 10 RPL, kelas 10 RPL. Lalu jurusannya, jurusannya sudah ada ya, kita klik RPL aja biar cepet. Kita klik RPL, lalu kita klik kirim. Oke, proses. Nah, ini prosesnya berhasil ya teman-teman. Jadi datanya sudah nambah nih, si Yuli ini sudah nambah di dalam tabel data kita. Oke, habis ini kita cek nih apakah kalau semua di sini nambah, di dalam website kita datanya nambah. Kita refresh, coba kita reload ya, bukan refresh teman-teman, kita reload. Nah, dia otomatis bertambah gitu ya. Di sini adalah fungsinya dari si for each tadi. Jadi si for each itu tidak akan berhenti kalau jumlah array di dalam tabel datanya itu masih ada. Cuman kalau datanya sudah tidak ada, dia akan otomatis berhenti karena ada sintak dari and for each-nya itu. Jadi gitu. Nah, kita ulas lagi ya teman-teman. Kita ulangi. Oke. Jadi dari si include ini kita fungsinya untuk menggunakan nih izin nih, fungsi dari si koneksi.php kita pakai nih gitu. Nah, lalu setelah kita punya akses di database A_B, lalu kita buat function query-nya ini untuk milih. Nah, di database A_B ini kita mau pakai nih, kita mau pilih tabel data siswa gitu. Nah, di tabel data siswa, lalu di bawahnya kita buat variable result. Nah, variable result ini punya fungsi untuk mengambil data yang ada di variable query. Nah, variable query ini kan milihnya itu ya teman-teman, milihnya di tabel data siswa. Jadi otomatis data yang diambil adalah yang ada di dalam tabel data siswa. Jadi seperti itu cara kerja dari coding kita kali ini gitu ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Oke. Jadi untuk menampilkan tabel data, pengambilan datanya secara berulang-ulang, nah fungsi di for each ini juga berperan penting. Kalau kita for each-nya nggak sesuai, ibaratnya kita coba habis ini ya, kita coba NESN-nya kita pakai caps lock gitu. Kita pakai caps lock. Habis ini kita coba dulu. Kita akan coba coba ganti ini dengan huruf besar ya teman-teman. Kita save. Oke, kita coba kita reload. Dia akan terjadi error. Jadi karena tidak ada undefined, jadi tidak ada NESN dengan caps lock di sana, adanya NESN dengan huruf kecil gitu. Nah, jadi kalau untuk pemanggilan kita memang harus sama persis, jadi tidak boleh ada perbedaan. Cuman kalau untuk penamaan di headnya saja, jadi di websitenya yang tidak ada hubungannya dengan MySQL, itu kita bebas ngetiknya, entah itu pakai caps lock semua atau dengan huruf kecil dikomunikasikan dengan caps lock gitu. Nah, ini sudah saya ganti, sudah normal kembali. Nah, jadi cukup sekian video kali ini untuk pembahasan dari bagaimana cara menampilkan tabel data di dalam database kita ke dalam website kita. Jadi caranya seperti yang sudah kita ulas tadi, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk menambahkan data yang ada di dalam sini. Nah, kalau tadi kan kita manual ya. Kita akan menambahkan data dari website. Dari website bagaimana kita menambahkan data agar dia otomatis di dalam tabel data juga bertambah gitu. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.